Bias gender sekarang menurut aku pribadi sebenarnya udah nggak relevan lagi. Tapi sebenarnya tergantung kita mau ngelihatnya dari perspektif mana gitu ya. Kalau dari generasiku ini yang millennials dan Gen Z, kita semua udah sangat-sangat open sama yang namanya bias gender bias gitu. Tapi kalau aku nggak tahu generasi yang di atasku seperti apa. Dan menurut aku sekarang tuh yang namanya perempuan sama laki-laki itu udah sama aja gitu. Perempuan udah banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia yang independen gitu, yang mereka jadi direktur dari perusahaan mana, atau enggak mereka udah bisa jadi kepala rumah tangga juga gitu. Jadi menurut aku sekarang tuh kita malah ngelihatnya udah ngebahasnya tentang equality gitu. Kalau di kehidupanku pribadi sebenarnya nggak ada, karena dari kecil tuh aku udah diajarin sama mama aku untuk jadi perempuan yang independen gitu. Karena mamaku juga dari kecil dia adalah seorang wanita yang ya wanita karir, terus habis itu dia juga membiayai semua hidupnya tuh sendiri gitu. Jadi dia selalu bilang ke aku kalau misalnya kamu nanti kalau misalnya udah gede, kamu harus jadi perempuan yang independen, kamu nggak boleh nyusahin suami kamu juga harus bisa berdiri sendiri gitu. How do I empower myself? Aku selalu bilang ke diriku sendiri kalau gue tuh harus jadi orang yang kuat gitu ya. Gue harus menjadi orang yang mengasihi, gue harus menjadi orang yang menyayangi juga. Karena menurut aku sebagai perempuan, sebagai wanita, itu adalah core, itu adalah fundamental kita sebagai wanita. Kita itu diciptakan ada di dunia ini untuk compassion gitu, compassion and love gitu, dan nurturing gitu. Jadi kayak aku selalu encourage diri aku untuk ingat sama fundamental itu gitu. Dan menurut aku ketika kita udah udah mengerti sama yang namanya cinta yang sesungguhnya cinta ya, dalam arti yang lebih dalam lagi, aku rasa yang namanya untuk mengempower orang lain, gak cuma perempuan aja, itu bakalan sparks dengan sendirinya. Kita nggak perlu empower pakai kata-kata lo jadi perempuan harus begini, harus begitu, apa segala macam. Tapi kalau kita udah ngerti si fundamental itu, aku rasa orang juga bakalan get it tanpa kita harus ngejelasin melalui kata-kata gitu. How do I encourage women to not give up? Oke, ini perspektif aku aja ya. Menurut aku give up itu bukan pilihan. Karena di dunia ini kita dituntut untuk tidak menyerah gitu. Jadi kalau kita menyerah, lo nggak hidup. Jadi ya emang harusnya kata-kata give up itu nggak ada menurut aku pribadi. Jadi antara lo harus jalan terus, life must go on. Kalau misalnya lo capek, berhenti bentar nggak apa-apa, istirahat bentar nggak apa-apa, mau ganti haluan nggak apa-apa, ganti haluan. Nanti kayak kalau misalnya kalian ternyata memang jalannya ke situ, pasti balik lagi ke jalan itu gitu. Jadi menurut gue pribadi tuh nggak ada yang namanya kata-kata give up. My role model. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit banget buat aku karena jujur aku tuh nggak ada sosok satu gitu yang jadi role model. Karena menurut aku kayak semua adalah role model gitu, role model aku. Karena aku terinspirasi dari banyak hal gitu ya, dari banyak orang. Bisa aku tiba-tiba terinspirasi dari ibu-ibu jual gorengan gitu. Bisa tiba-tiba aku terinspirasi dari bayi gitu, terinspirasi dari ayah aku, terinspirasi dari teman-teman aku, dan terinspirasi dari alam dan sekitarnya gitu. Jadi I think kalau ditanya role model, it's a lot. It's hard to answer. Hai, aku Wizzy, and the future is female.